siang Bu Sena. Selamat siang juga Bu Yanti. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Maaf mengganggu waktunya. Tidak. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Budi Supriyanti dari SD Negeri 1 Purwosari. Maksud kedatangan saya ke sini ke SD Negeri 3 Purwosari ini akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah sehubungan dengan tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Saat ini saya sudah sampai pada modul 3.1 di mana saya harus mencari tahu atau mewawancarai pemimpin sekolah atau kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Begitu ya. Boleh, bisa ada waktu kok Bu Yanti, silakan. Ya, terima kasih sekali. Sama-sama ya. Kita mulai ya Bu? Ya, boleh. Selama ini bagaimana Bu Sunah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya. Selama ini memang ada kasus yang saya alami. Kebetulan saya di SD ini sudah 3 tahun. Dan di SD yang sebelumnya juga pernah sih, tapi di SD ini kasus yang pernah saya alami itu anak kelas 5, muridnya Bu Ilmi. Waktu itu anaknya tidak pernah masuk. Setiap minggu itu pasti tidak masuk, ya bisa 2, bisa 3 kali begitu. Nah, ketika ditanya oleh Bu Ilmi, alasannya sakit. Tapi teman-teman menyampaikan kalau Udi itu tidak sakit karena setiap saat bermain, juga bermain HP dengan teman-temannya, tapi kan tidak sakit. Ya. Kemudian Bu Ilmi menyampaikan hal itu kepada saya. Setelah Bu Ilmi menyampaikan kepada saya, kemudian saya tidak lanjuti. Saya datang ke rumahnya Udi karena itu saya anggap itu adalah kasus atau masalah begitu ya. Kemudian saya datang ke sana sampai 3 kali, 2 kali tidak ketemu dengan ibunya, hanya ketemu dengan ayahnya. Dan waktu saya datang itu Udi itu tetap belum bangun, jadi masih tidur. Tapi dalam keadaan sakit apa sehat? Sehat, jadi kondisi sehat tapi masih tidur. Kemudian ayahnya membangunkan. Kebetulan ayahnya itu sempurna begitu. Saya menjadi tahu persis keadaan ayahnya ketika kedatangan saya yang ketiga itu atau ketemu dengan ibunya. Waktu itu ibunya di rumah. Karena saya sampaikan, saya bertanya kenapa Udi kok setiap saat tidak masuk, 1 minggu itu harusnya 6 kali, tapi kok Udi kok masuknya hanya 2 atau 3. Terus bagaimana besok seandainya Udi tidak naik kelas karena sekarang sudah kelas 5. Nah, kemudian ibunya menyampaikan, nah, sambil bercucuran air mata dia menyampaikan keluh kesahnya bahwa suaminya itu selama ini sakit-sakitan, mama itu sakit-sakitan dan memang kurang normal begitu, psikisnya kurang 100% begitu. Iya, sehingga ibunya Udi ini harus bersabar setiap pagi itu sudah pergi ke pasar Bu Yanti untuk pulang karena dia pekerjaannya itu loh, tadi tukang sayur keliling juga harus berangkat, sudah berangkat. Nah, dari situ maka Budi kan tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang membangunkan, sehingga terjadilah kasus seperti yang dialami oleh Budi itu. Jadi menurut Ibu kasus yang dialami Ibu itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau menurut saya itu kok masuk yang dilema etika ya Bu Yanti ya, bukan yang rujukan moral ya. Iya, karena itu kan tidak ada sangkut pautnya dengan hukum ya. Kalau rujukan moral itu kan sudah ada pelanggaran hukum ya. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tentang masalah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang
benar, nah, atau mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Ibu mengambil keputusan? Oh iya, terima kasih. Jadi selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, saya melakukan koordinasi. Jadi saya selalu koordinasi atau musyawarah terlebih dahulu bersama rekan-rekan guru agar memperoleh pertimbangan dan solusi dalam memutuskan suatu masalah tersebut. Jadi selalu ada koordinasi atau musyawarah dengan rekan-rekan guru. Dan sebelum ke rekan-rekan guru, terutama saya koordinasi kepada guru kelasnya. Iya. Oh, itu bersangkutan. Iya, betul. Terus untuk langkah-langkahnya seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh iya, untuk langkah-langkah yang saya lakukan selama ini, saya melakukan itu tadi koordinasi, musyawarah dengan rekan-rekan guru, kemudian juga mencari solusi untuk pengambilan keputusan supaya permasalahan tersebut tidak berlarut-larut atau berkepanjangan, begitu Bu Yanti. Terus apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema? Oh iya, kalau hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, yaitu adanya komunikasi yang baik dengan rekan-rekan guru, juga bila perlu juga dengan pengawas, juga dengan orang tua, begitu Bu Yanti. Terus untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oh iya, kalau tantangan jelas ada ya. Kalau tantangan yang saya alami dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus dilema etika, khususnya kasus UDI yang saya sampaikan tadi, menurut saya tantangannya adalah kurangnya kesadaran dari orang tua siswa. Iya, begitu. Kurang perhatian. Iya, kurang perhatian. Terus apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu atau tata kelola tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini? Oh iya. Mohon maaf Yanti kalau itu pertanyaannya, kalau jadwal kok saya terus terang belum pernah membuat jadwal. Jadi saya menyesuaikan saja, fleksibel ya, situasional. Kalau memang ada kasus yang harus segera saya tangani ya langsung saya tangani, saya tindak lanjuti begitu Bu Yanti. Jadi tidak menyusun jadwalnya. Iya, begitu ada kasus langsung. Iya, betul. Iya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Nah, itu jelas ada. Iya. Ada Bu Yanti, yaitu rekan-rekan guru dan pengawas itu yang senantiasa membantu mencarikan solusi, memberikan masukan dan juga pertimbangan ketika mengalami dilema etika begitu. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan dilema? Oh iya, pembelajaran yang bisa saya ambil dari itu kasus dilema etika adalah adanya komunikasi yang baik terhadap teman-teman guru dan juga adanya komunikasi yang baik dengan pengawas, juga dengan orang tua, sehingga ada perhatian yang khusus atau nilai-nilai yang sangat bermanfaat, yang sangat mendukung murid untuk semakin berkembang di dalam pengambilan keputusan, ya, begitu. Terima kasih Bu, banyak sekali pengalaman dari Bu Sunah yang bisa saya ambil, saya pelajari dan mungkin bisa saya teladani seandainya besok saya mengalami kasus yang sama. Terima kasih atas waktunya, sangat berharga sekali belajar dari Bu Sunah ini, pengalaman-pengalaman dari Bu Sunah selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Kiranya cukup ini yang bisa saya utarakan. Tapi sebelumnya mohon maaf apabila dalam menyampaikan beberapa pertanyaan ini mungkin ada kekurangan, banyak kata yang mungkin
Sama-sama Bu Yanti, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan panjenengan untuk wawancara dengan saya, yaitu tentang edukasi atau dunia pendidikan. Namun saya juga mohon maaf juga yang tulus-tulusnya untuk di dalam saya menanggapi atau memberikan jawaban kepada Bu Yanti. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu mungkin kurang pas dan kurang memuaskan. Saya juga mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya sangat puas dan dapat mengambil pengalaman dari pelajaran itu. Terima kasih, saya mohon pamit kembali ke sekolah. Sama-sama. Selamat siang. Semoga sukses. Terima kasih. Lancar selalu. Ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.